salam olahraga, kita bahas topik yang menarik lah ya. Kita bahas tentang Malaysia Open Super Series 7, Super 750 atau dulu kita sebut Super Series Premier ya, di tahun 2017 ke bawah lah. Ya, di sini untuk recapnya kita bahas pembagian gelarnya udah rata banget. Jadi dari ganda campuran dapat dari China, lalu tunggal dari Denmark, ganda putra dari Jepang, ganda putri Indonesia, tunggal putri dari Thailand. Ya, sebenarnya yang kita soroti di sini adalah bagaimana terutama para pemain yang di sektor tunggal lah. Kita soroti sektor tunggal dulu, terutama tunggal putra ya. Tunggal putra ini kan sekarang kalau kita lihat dominannya Axelsen banget. Jadi dia ini seolah-olah nggak ada lawan yang bisa ngalahin dia, dan dia sudah 30 streak win. Terakhir yang ngalahin di Jerman Open lah, Laksaya orang India. Dan sampai sekarang tuh ibarat lu bisa dapat satu game dari dia itu udah luar biasa. Cuman apakah dia sempurna itu ya? Kalau gue bilang ya, kemarin ini triknya pun sudah hampir dipecahkan lah. Jadi dari trik cara mainnya dia sebenarnya lebih ngandelin save. Jadi rally-nya dia ini save, mirip seperti seperti Kento tahun 2019 lalu lah. Cuman masalahnya dia ini memiliki jangkauan yang lebih panjang, ditambah footwork-nya dia sekarang bagus. Jadi apa yang harus lu lakuin untuk mengatasi tipikal permainan seperti dia adalah lu harus lebih banyak kandarin bola-bola rally. Jadi istilahnya lu punya defense harus lebih bagus, lu punya smash harus lebih bagus, harus tajam. Kemarin sudah ditunjukkan oleh Ginting dan Lisicya kemarin di Indonesia dan Malaysia Open. Nah, cuman masalahnya kedua pemain ini masalahnya di stamina. Jadi staminanya ketika memasuki game ketiga mereka ngedrop sehingga ya nggak fokus juga. Dan selain itu lu harus punya defense lu tuh harus kuat, karena pemain ini ketika dapat jangkauan yang luar biasa di atas, dia ini bisa jumping smashnya kencang banget. Bukan kencang sih, sudutnya pas, dan kelihatan banget terutama pemain Asia nggak nyampe lah untuk sisi yang dihantam itu. Nah, caranya bagaimana ya? Lu harus lebih banyak istilahnya main defense. Contoh yang lebih dilakukan ya mungkin tipikal pemain kayak Chen Long ini kan lebih banyak ngandelin rally, defense-nya dia juga luar biasa, power-nya dia juga ada. Jadi lu harus minimal lu harus memiliki pertahanan seperti itu, dan stamina lu juga harus lebih bagus. Cuman ya kita lihat nanti lah di Malaysia Master seperti apa. Lalu untuk diri Indonesia sendiri dapat 2 gelar, dapat 1 gelar, 1 runner up dan 1 juara ya dari ganda putri. Ya ini luar biasa, gue bilang baru 2 bulan dipasangin dapat gelar Super 750, bukan gelar kaleng-kaleng. Yang dikalahin juga luar biasa kemarin, medali perak dan juara dunia tahun lalu. Dan ini seperti yang kemarin si ganda Korea bilang bahwa pemain Indonesia ini, si Apri dan Siti ini bisa merepotkan banyak ganda-ganda elit. Karena apa? Karena mereka ini begitu menikmati permainan. Jadi mau bola sesulit apapun mereka ambil, mau bolanya enak, mau ketinggalan jauh, kelihatan banget mereka ini siap banget, siap bertahan, siap nyerang. Ini yang kalau gue bilang menjadi nilai lebih. Lalu untuk sektor ganda ya, tadi ganda putra ya, sebetulnya mereka punya peluang di set pertama untuk Fajar dan Rian. Cuman ya lawan lu ini juara dunia, bukan kaleng-kaleng lah istilahnya. Cuman kelihatan banget di set ketiga ya, ketika Jepang ini mulai memperlambat tempo, Indonesia ini nggak bisa keluar dari tekanan. Karena di set pertama dan kedua kan main temponya cepat banget, bisa ngikutin. Cuman ketika change tempo dia nggak bisa, sehingga banyak nyangkut. Ketika dapat bola banyak nyangkut. Jadi inilah yang kalau gue bilang perlu diperdalam lagi lah untuk
bagaimana mengatasi perubahan tempo yang biasa dilakukan oleh ganda-ganda elit. Oke, sekian dulu.